Hi, I'm Emily Johnson, and I'm going to be talking about the different areas in the marketing industry. Um, so, Um, they have uh, they have a public speaking lab, and they uh, do. Gimana? Teman-teman pernah ngalamin juga nggak? Sebagian besar dari kita pasti pernah ngalamin dimana kita terpaksa untuk berbicara di depan banyak orang di posisi kita belum tahu banyak tentang public speaking. Alhasil, seperti yang teman-teman lihat tadi, berbicara dengan tatapan yang kosong tanpa memperhatikan audiens, banyak menggunakan filler seperti dengan suaranya lemah, postur tubuhnya pun terlihat tidak percaya diri. Nah, sekarang coba yuk posisikan diri teman-teman sebagai speakers. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau teman-teman melakukan speech atau presentasi tanpa persiapan dan tampil dengan performance yang tidak menarik. Kira-kira apa sih reaksi audiens? Jenuh? Ngantuk? That's the point. By the way, hal tersebut bisa merugikan kedua belah pihak loh teman-teman. Satu sisi, speakers bisa saja merasa under pressure atau tertekan karena melihat audiensnya tidak memperhatikan, dan sedangkan audiens juga merasa waktunya terbuang sia-sia tanpa memahami. Memang sih, nervous atau munculnya ketakutan dalam public speaking ini sulit dihindari, tapi bukan berarti tidak bisa dihindari. Biasanya begitu kita berdiri di depan, melihat banyaknya audiens yang seluruh matanya tertuju pada kita, nyeremin ya rasanya. Bahkan nih teman-teman, rasa takut itu bisa muncul jauh sebelum melakukan public speaking. Yap, muncul sebagai mimpi buruk misalnya. Terus harus gimana dong? Hey, relax, kamu gak sendirian. Ketakutan untuk berbicara di depan umum biasa disebut glossophobia. Psycom.net menyebutkan, glossophobia or fear of public speaking is a very common phobia and one that is believed to affect up to 75% of the population. Yang maksudnya, glossophobia atau ketakutan berbicara di depan publik, fobia ini sangat umum dan diyakini mempengaruhi hingga 75% populasi. Saat mengalami fobia ini, biasanya orang akan cenderung gugup saat memikirkan untuk berbicara di depan umum, merasa panik dan ketakutan sampai-sampai mereka mungkin mencoba untuk menghindari situasi berbicara di depan umum dengan segala cara. Oke, kita kesampingkan dulu soal glossophobia. Sekarang kita alihkan fokus kita ke public speaking. Teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, kalau sebegitu besar rasa takut kita untuk melakukan public speaking, lalu apa dong yang harus kita lakukan? No, jangan mikir yang ribet dulu teman-teman. Ternyata public speaking bisa dilatih dengan melakukan self-practice atau latihan mandiri. Di masa pandemi seperti sekarang ini, walaupun di rumah aja, kita tetap bisa improve skill kita loh dengan cara melakukan self-practice. Gimana caranya? Yuk, let's talk about self-practice. Salah satu cara tercepat untuk mengevaluasi public speaking teman-teman adalah dengan melihat diri sendiri yang sedang berbicara. Pasang kamera dan rekam diri teman-teman lalu berbicara selama beberapa menit. Saat menonton videonya, mulailah menulis daftar evaluasian. Teman-teman bisa lihat kira-kira apa nih yang harus diperbaiki. Setelah teman-teman belajar dari menonton diri kalian sendiri di video, coba deh teman-teman bercermin. Berpura-pura melakukan percakapan, menjawab pertanyaan, atau memberikan speech selama 1 menit tentang apa yang kamu makan hari ini dan lain sebagainya. Saat teman-teman berbicara, fokuslah secara khusus pada ekspresi wajah kalian, karena itulah yang membantu memperkuat emosi teman-teman terhadap suatu topik. Cocokkan ekspresi wajah kalian dengan nada bicara sehingga dapat membantu menyampaikan pesan dan menarik perhatian audiens. Oke, kita take a break dulu dari menonton diri sendiri. Sekarang kita santai aja dulu sambil buka YouTube. Teman-teman bisa cari video speakers profesional favorit kalian dan cobalah cari kira-kira apa yang bikin teman-teman tertarik dengan penyampaian speakers tersebut.
Apakah public speaking skills-nya, penampilannya, atau mungkin gesturnya? Temukan hal yang menarik dari speaker tersebut, lalu teman-teman coba praktekkan ke dalam self-practice kalian di rumah. Untuk rekomendasi, teman-teman bisa search YouTube channel dari TED. Teman-teman juga bisa cari Panji Pragiwaksono. Nggak ada yang negatif. Artinya ketika negatif kamu harusnya lu nggak punya alasan untuk grogi. Atau sebagai opsi terakhir, teman-teman bisa cek YouTube channelnya Zahir Azmi Ibrahim. Kamu akan cepat panik, kamu bernafasnya akan terburu-buru dan akhirnya itu akan mengganggu kamu nanti dalam menyampaikan poin-poin kamu di depan umum. So, itu dia teman-teman beberapa hal yang bisa membantu improve public speaking skill kita dengan cara melakukan self-practice di rumah aja. Semoga bermanfaat. Have a great day and don't stop to progressing. Bye!